DBS bagaimana Pak memandang green financing and green economy secara keseluruhan? Komitmen apa dari DBS? Oke. Baik, terima kasih. Sebenarnya green financing atau ekosistem ini kita melihatnya sebagai journey dari pemerintah, pelaku bisnis maupun perbankan. Dari sisi DBS sendiri kami secara grup memang ada alignment dengan pemerintah dalam hal net zero emission. Di mana kami menargetkan pada tahun 2050 kami mencapai net zero emission. Dari sisi bisnis, kami secara grup juga menargetkan bahwa ESG financing kami itu akan mencapai sekitar 50 billion Sing dollar. Namun sampai tahun 2024. Namun pada kenyataannya hingga tahun 2022 kami sudah mencapai target tersebut. Di Indonesia sendiri kami juga sudah melakukan aktivitas green financing baik dari sisi transition financing maupun dari ESG ke beberapa sektor, diantaranya aquaculture, otomotif seperti yang Ibu Vera sampaikan, energi dan juga industrial. Target kami yang sudah kami masukkan ke rencana bisnis bank sebesar sekitar kurang lebih pertumbuhan 12% dari outstanding kredit kami tahun lalu. Jadi secara garis besar we are still in the journey together bersama pemerintah dan juga pelaku bisnis. Opportunity ke depannya tentu harus memperhitungkan nilai ekonomis dan risk reward dalam memperhatikan due diligence kami. Sama seperti BCA, jadi DBS melihat dalam hal menuju green financing dan sustainability ini lagi-lagi berupa journey tersendiri ya. Yeah. Dalam hal ini kita ketahui juga DBS Group adalah regional bank ya Pak Heru. Ekosistem dalam hal green economy, mungkin keseluruhannya mencakup electronic vehicle, tentang hydroplant dan lain-lain, energi terbarukan. Seperti apa Anda melihatnya pemerintah dalam hal ini regional ekosistem di Southeast Asia mendukung keberlangsungan green economy dan keterlibatan juga DBS dalam green financing? Oke, mungkin dari regional scope bukan hanya dari Southeast Asia aja. Dari negara-negara penghasil otomotif seperti Korea juga sudah ada foreign direct investment sekitar 1 billion untuk membangun battery plant di Indonesia. Jadi skopnya itu nggak hanya di Southeast Asia aja. Kami pernah issue studi bersama United Nations yang berjudul Green Financing Opportunities di ASEAN, di Indonesia. Dan potensi pembiayaan hijau di Indonesia relatif terhadap negara ASEAN itu sekitar 36%. Atau pemerintah waktu itu telah menyebutkan angka kurang lebih 200 billion US dollar. Dari sisi natural resources, Indonesia ini blessed banget, like we are abundant resources, terutama dari metal and mining, dari nikel dan aluminium. Kita saat ini sudah memiliki 2 industrial park, nikel industrial park di Morowali dan juga di WDB Halmahera. Saat ini pemerintah dan salah satu pelaku usaha ternama juga sedang membangun KIPI, North Kalimantan Industrial Park yang investasinya kurang lebih sekitar hampir 12,5 billion US dollar. Jadi kami juga menganggap bahwa ekosistem EV value chain maupun green financing secara keseluruhan masih mempunyai potensi yang sangat besar. Apalagi tambah lagi dengan mandat dari pemerintah untuk hilirisasi, jadi semakin banyak lagi opportunity yang bisa diekspor, terutama support perbankan untuk energi transisi bersih. Pak Heru, tadi kan Anda juga menyebut ada Industrial Nickel Park yang juga sudah dimiliki oleh DBS sendiri, dan juga mungkin masih mengacu juga terhadap mandat pemerintah mengenai hilirisasi. Seperti apa komitmen dari DBS untuk mendukung program pemerintah ini semakin terakselerasi? Tentunya komitmen kami adalah partisipasi dari sisi pembiayaan. Selain dari sisi pembiayaan melalui balance sheet kami juga mendapat mandat dari pemerintah untuk membantu yang namanya ETM, yaitu Energy Transition Mechanism, untuk mengurangi output dari PLTU, pembangkit listrik, coal fire power plant. Kedepannya memang pemerintah atau PLTN melalui RUPTL-nya mereka sudah menetapkan energy mix roadmap sampai tahun 2030
yang di mana ada balancing sources, nggak hanya melalui batu bara tapi juga melalui hydro, solar, dan geothermal. Ya Pak, untuk mengimplementasikan green financing di Indonesia dari kacamata DBS. Kalau berdasarkan sustainable practice kami, kami juga menerapkan secara grup ya, responsible business practice. So basically is a walking the talk. Jadi jangan hanya ngomongnya aja. Jadi kalau sehari-hari di tempat kami juga melakukan kayak semacam traceability dari vendor. Terus kemudian kami juga aktif melalui DBS Foundation untuk coba melakukan financial inclusion baik dari sisi UMKM maupun dari sisi mikro. Jadi kami juga secara berkesinambungan mencoba untuk menerapkan sisi social impact-nya. Jadi bukan hanya financing atau lending-nya, tapi secara garis besar yang tadi Ibu Vera sebutkan, social impact itu juga harus diperhatikan dalam melakukan bisnis kami sehari-hari. Dan bentuk-bentuk due diligence-nya apakah, mungkin saya bertanya juga tadi sudah ke Bu Vera, bentuk-bentuk due diligence tadi juga Anda juga bilang, traceability. Berarti kan setelah akhirnya menjadi debitur, ada lagi bentuk-bentuk diligence yang lebih akan dilakukan lebih jauh. Yeah. Traceability apakah benar mereka melakukan sesuatu yang berdasarkan governance sesuai dengan green economy dan lain-lain. Apakah due diligence-nya juga berbeda di DBS dalam hal financing-nya dibandingkan financing general DBS pada umumnya Pak? Secara fundamental due diligence sama aja, baik dari sisi kredit maupun resiko bisnis. Cuma mungkin karena konsep green ini masih journey ya, baik dari pelaku bisnis maupun bank. Yeah. Kita juga biasanya meng-hire independent consultant dari sisi technical dan juga sustainability framework. Jadi secara pemutusan kredit kami pun juga melakukan due diligence melalui bantuan dari pihak ketiga kayak misalnya Sustainalytics atau international consultant lainnya. Tapi seperti Ibu Vera sampaikan, secara fundamental analisa kredit itu tetap sama, ada sedikit gimmick lah in terms of meng-engage third party consultant. Karena kita berbicara tentang green financing, tadi yang kata-kata yang saya selalu dengar dari Bu Vera dan juga Pak Heru adalah journey. It's as if kita masih pada tahapan awal nih dalam hal green economy dan green financing, tentunya menuju target kita di tahun 2060 ya Bu Vera dan Pak Heru. Jika ini rasanya ada juga yang menganggap ini sebagai tren baru awal ya dalam hal green financing. Mungkin Anda pernah juga mendengar term yang namanya greenwashing, Pak. Dalam hal debitur ingin memiliki pembiayaan dari kreditur, melakukan greenwashing dalam company-nya untuk akhirnya mendapatkan kredit green financing itu. Tanggapan Anda seperti apa kan dan apakah pernah juga DBS sebelumnya sudah pernah menghadapi hal-hal tersebut dan bagaimana pula caranya untuk meng-counter hal-hal tersebut? Silakan Pak. Saya mungkin agak kurang setuju dengan istilah greenwashing ya, kayaknya agak root ya, maksudnya berusaha mengimplementasikan sesuatu yang bukan pada fundamental bisnisnya. Kami lebih suka untuk terminologi transition financing, di mana kami juga membantu menerapkan KPI yang nanti akan mentranslate bunganya naik atau turun. Kalau misalnya 6 bulan sekali kami melakukan verifikasi dengan bantuan technical consultant, kalau misalnya mereka sudah mampu menge-achieve KPI yang di-set di awal, nanti ada kompensasi bunganya bisa turun. Tapi kalau enggak, nanti bunganya kalau enggak stay ya naik gitu. Pak Heru. Dalam hal ini juga bagaimana DBS melihat potensi sustainable financing ke depannya. Dan juga sektor-sektor industri apa saja, dari tadi Pak Heru juga sudah bilang 50 billion sudah tercapai ya Pak ya di tahun ini. Komposisi dan porsinya dari 50 billion itu seperti apa Pak juga sebenarnya? Ya, jadi dari sisi sektor, real estate dan energi merupakan salah satu sektor terbesar penyumbang dari green financing, dan 50% dari angka 50 billion sing itu adalah dari corporate banking. Sisanya mix antara retail dan commercial banking.
Untuk di Indonesia kami melihat metal and mining, otomotif, real estate, dan energi merupakan salah satu sektor yang akan memberikan kontribusi lumayan besar terhadap pertumbuhan bisnis kami dari sisi green financing. Terutama dari sisi potensi natural resources dan juga tadi sudah dimention mengenai hilirisasi. Jadi secara garis besar kami juga membantu klien kami untuk melakukan dekarbonisasi ya. Jadi bukan greenwashing ya, jadi dekarbonisasi untuk mengurangi greenhouse gas emissions. Di mana kami juga menerapkan beberapa KPI yang nanti akan diverifikasi oleh independent consultant. Jadi memang sesuai dengan target itu, ini juga seperti yang sudah ditampilkan, ada key sektor utama dari DBS, dan itu mencakup dari 50 billion USD green financing yang sudah disalurkan di tahun ini. Betul, ya Pak. Betul. Dan masih mengenai sustainable financing sendiri, capaian-capaian apa yang berusaha diraih oleh DBS dari sisi medium sampai long term ke depannya, dan juga masih mengenai target Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2060 Pak. Seperti apa komitmen dari DBS? Ya, jadi kalau kita melihat secara nilai ekonomis, misalnya energi terbaru dan terbarukan itu kan masih lumayan mahal, baik dari sisi biaya investasi maupun output. Tapi kita melihat ini sebagai long term framework, di mana kami juga berusaha untuk memberikan advice kepada klien kami, bukan hanya balance sheet lending ya, tapi juga advisory, di mana kami coba share tren-tren yang sedang terjadi di global in terms of development, in terms of speaking the same language lah. Karena banyak banget jargon-jargon yang kadang-kadang kita juga lost in translation dan maknanya juga beda. Jadi secara untuk membantu klien kami untuk melakukan transition financing, kita juga melakukan sharing knowledge dari sisi latest trend dan juga untuk membantu mereka untuk mendraft framework untuk sustainability ke depannya. Jadi komitmen kami bukan hanya untuk memberikan pinjaman atau kredit, tapi kami juga membantu untuk menjadi advisor untuk sebagai transition, di mana klien kami untuk melakukan transition dari sisi diversifikasi bisnis maupun untuk mengurangi dekarbonisasi. Advisory untuk debitur bertumbuh bersama ya dengan DBS tentunya. Betul. Nah ini juga mungkin ada beberapa hal tentang advisory in transitioning. Ini begitu insightful sekali juga mungkin Pak Heru. Saya senang sekali dengan kata-kata transitioning. Jadi menjadi partner bersama dengan debitur untuk mendukung green economy as a whole tentunya ya. Jadi memang pada dari awal dari due diligence sampai akhirnya dari green financing DBS diberikan kepada debitur, akhirnya tumbuh bersama dan sejalan transitioning into a better company. Jadi juga green economy. Mungkin bisa dijelaskan juga di sini providing advice on latest trends. Nah dalam hal ini apakah step-step ini diberikan di awal ketika debitur akhirnya belum meminta, sedang masih due diligence dalam financing, apa juga berjalan dengan seiring tumbuh company tersebut Pak? Dua-duanya, jadi di awal dan juga seiring pertumbuhan company dalam melakukan transition financing, karena it's nggak selalu fix di depan ya, karena kan semua tuh selalu ada development, baik dari sisi industri, update dari NGO kadang-kadang juga memberikan input, dan juga dari rating agency. Karena rating agency kayak misalnya Sustainalytics atau Standard & Poor's, mereka memiliki parameter-parameter yang beda dalam memberikan rating, baik dari sisi kredit maupun dari sisi sustainability. Jadi kita juga constant communication dengan external stakeholders, baik dari sisi pemerintah, rating agency, teman-teman perbankan, pelaku bisnis, dan juga stakeholder lainnya. Mungkin ini pertanyaannya saya juga akan tanyakan ke Bu Vera dan juga Pak Heru. Tadi sebelum saya memulai diskusi ini, saya tentunya membaca-baca beberapa jurnal empiris, saya juga nanya ke beberapa pihak-pihak juga yang memang penggiat dari green economy dan juga green financing. Banyak anggapan, lagi-lagi ini anggapan. Apakah sebenarnya perbankan juga ini tidak se-favorable financing general dengan bunga yang sebenarnya dari financing green ini lebih kompetitif tadi yang Anda bilang.
Tanggapan Anda mungkin seperti apa? Mungkin ke Pak Heru terlebih dahulu. Dari segi ekonomis, apakah green financing ini juga prospektif dan sebaik secara financial wise untuk financing in general juga? Silakan Pak. Mungkin dari sisi company valuation, mungkin bisa menambahkan nilai dari company itu sendiri. Misalnya tadi yang kayak si Ibu Vera mention mengenai governance di perbankan. Governance di perbankan kan lumayan penting ya, karena bukan hanya faktor I-nya aja tapi ada governance-nya juga. Jadi kami melihat transisi bisnis yang untuk menerapkan sustainability factors ini juga memberikan nilai tambah terhadap valuasi dari company itu sendiri, baik dari sisi market cap, persepsi dari pelaku pasar lainnya. Jadi kami juga menerapkan due diligence yang nggak sembarangan juga ya, karena takutnya kan nanti tiba-tiba jadi NPL. Jadi yang pertama kita lihat tuh pemilik sponsor, project sponsor tuh siapa, analisa arus kas, terus kemudian equity yang akan mereka taruh di sebuah project tuh dibandingkan dengan loan kita tuh berapa. Jadi komitmen untuk menaruh equity itu sangat penting sekali, terutama untuk project-project yang bersifat greenfield ya. Saya juga akan ke Pak Heru. Bentuk-bentuk environmental social governance culture yang diterapkan di DBS juga seperti apa? Tadi juga Anda menyinggung mengenai peran DBS Foundation yang juga sudah sangat signifikan dalam hal sustainable dan impact investing. Mungkin bisa dielaborasi juga ya Pak. Ya, dari sisi DBS Foundation kami juga aktif di Indonesia untuk melakukan financial inclusion. Selain itu kami juga membantu UMKM, mikro, dan juga untuk memberikan beasiswa terhadap beberapa yang memang memerlukan edukasi. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yayasan untuk menyalurkan bukan dana ya, tapi lebih menyalurkan pengetahuan dari sisi untuk membangun entrepreneurial skill, di mana kami coba untuk men-encourage mereka supaya mereka juga ada jiwa bisnisnya, di mana kami juga sharing kepada mereka kira-kira kalau mau bisnis tekstil gitu misalnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lebih kayak semacam sharing session untuk masyarakat yang lebih luas, baik dari sisi perbankan maupun terutama lewat DBS Foundation. Untuk DBS Foundation sendiri dan juga dari DBS Banknya sendiri, bentuk-bentuk environmental social governance culture yang juga diterapkan di DBS itu juga seperti apa Pak? Jadi dari 3 sustainability pillars kami, nomor 2 itu adalah responsible business practice. Jadi kami juga walk the talk lah ya, untuk mencoba menurunkan, mendecarbonize ourselves melalui traceability, terus pemilihan vendor, memilah-milah sampah untuk memanage waste management, dan juga untuk ya kayak misalnya lampu-lampu kantor untuk savings energy dan segala macam. Jadi karena kita udah komit untuk masuk ke net zero by 2050, jadi journey kita memang harus dimulai dari sekarang melalui disiplin within ourselves, within our organizations. Walk the talk on juga transition juga dalam hal ini. Mungkin yang perlu saya highlight juga adalah DBS Foundation juga sudah begitu gencar dalam hal social enterprise, dan ini adalah bentuk dari green investing dan impact investing. Betul. Tentunya, karena tentunya ada pembukaan lapangan kerja. Ini begitu sejalan tentang environmental, social and governance sendiri, terutama untuk pemuda Indonesia. Tadi juga Anda menyebut mengenai kewirausahaan dan lain-lain, tentunya dengan begitu lebih mindfulnya lagi kewirausahaan di Indonesia, anak-anak muda ter-encourage dan tentang green financing ini juga menjadi pembukaan lapangan kerja lebih, dan juga mengenai green economy yang semakin sesuai target ke depannya ya untuk DBS sendiri. Dan mungkin terakhir, karena juga tadi sudah di sesi 1 kita berbicara dengan teman-teman dari industri energi dan pertambangan. Mereka tentunya sudah dalam transisi menuju energi bersih ya. Dalam hal ini tentunya ada pertanyaan mengenai bagaimana institusi perbankan Anda mendukung pembiayaan hijau di sektor energi terbarukan pada saat ini dan targetnya ke depan, Pak Heru. Oke, jadi mungkin untuk contohnya oil and gas sektor energi,
di mana beberapa klien kami komposisi energinya mereka dari sisi produksi itu sekarang udah balance antara minyak dan gas. Jadi kan kalau gas kan lebih kayak clean energy ya. Going forward beberapa klien kami juga melihat potensi akuisisi karena oil and gas itu mesti ada akuisisi. Kalau nggak akuisisi nanti reserve life-nya dia jadi lebih pendek. Nah target akuisisinya mereka tuh lebih untuk ke gas ataupun diversifikasi bisnis di luar core bisnisnya melalui geothermal, solar dan juga wind. Kita juga melihat beberapa opportunity dan tantangan untuk potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia ini masih sangat besar sekali. Tapi kita juga melihat beberapa pelaku bisnis yang juga klien kami tuh masih melakukan, jadi nggak ada pressure lah. Mau ke arah sana, cuma tetap akan melakukan due diligence dan juga melihat plus minus risk and reward ke depannya. Tadi karena Anda juga menyebut mengenai tantangan dalam hal pembiayaan green financing DBS untuk energi terbarukan, tantangannya seutamanya apa Pak kalau di Indonesia sendiri? Project risknya itu sendiri tuh kadang-kadang masih a bit high risk. Jadi balik lagi kita ngelihat siapa sih yang punya project ini, sponsornya gimana, komitmennya gimana, yang mungkin udah existing klien kita. Tapi untuk yang misalnya ada foreign direct investment group besar mau masuk ke Indonesia, mereka juga berani untuk investasi besar-besaran dan mereka kadang-kadang juga membawa banker mereka dari negara mereka yang sisi financing cost-nya kadang-kadang bisa lebih murah. Tapi kita juga bekerja sama dengan mereka mungkin dalam bentuk sindikasi atau club deal untuk membantu komitmen mereka di Indonesia. Dari previous case sebelumnya dalam hal mendue diligence proyek-proyek energi terbarukan, managing risk-nya itu seperti apa? Karena tadi kan Anda bilang memang tantangan utamanya adalah project risk itu sendiri ya Pak ya. Seperti apa DBS memanage risiko dalam hal proyek energi terbarukan di Indonesia? Ya mungkin kalau dari sisi corporate banking kami tuh beroperasi berdasarkan industri dan sektor tadi yang sudah ditampilkan. Jadi kami memiliki knowledge, kami memiliki experience, dan kami bisa share itu kepada klien kami yang akan mengundertake suatu big project di Indonesia. Jadi mitigasi resikonya tuh memang sudah ada diterapkan di dalam credit profile atau credit policy kami. Jadi tinggal gimana kita melihat balance risk and rewardnya terhadap project tersebut. Yang paling utama sih terutama siapa sih yang punya project nih. Apakah kita kenal, apakah credibility-nya seperti apa, dan juga komitmennya untuk melakukan investasi di dalam proyek tersebut. Again, the credibility and the commitment, karena apapun juga nanti DBS juga akan menjadi partner untuk mereka on energy transitioning itu tadi seperti yang juga sudah dipaparkan langsung oleh Anda, menjadi partner untuk debitur untuk green financing dan green economy. Baik, dan tanpa terasa kita sudah di penghujung pertama dari sesi diskusi kita ini. Kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Pak Heru dan Bu Vera, terima kasih banyak dengan diskusinya dan perbincangan kita di Green Economic Forum 2023 CNBC Indonesia akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.